teman-teman. Wah, kita sudah ada di ujung bulan Mei nih. Jojo mau ucapin happy birthday buat teman-teman yang ulang tahun dari awal minggu sampai akhir bulan Mei. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua ya. Di minggu ini kita masih belajar gimana caranya kita menjadi terang. Di minggu ini juga kita belajar tentang salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Jadi perumpamaan ini adalah pokok anggur yang benar. Wah, kira-kira apa ya dari hubungannya pokok anggur dan ranting? Jadi tanaman anggur ini hanya memiliki satu batang tunggal dengan banyak ranting. Ranting itu menjadi tempat tumbuhnya dedaunan dan buah anggur, teman-teman. Jika terdapat cabang yang patah dari pokok anggur, maka anggur tidak mungkin dapat menghasilkan buah. Sebab nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah berasal dari pokoknya, teman-teman. Jadi perumpamaan ini adalah anggur yang melambangkan cinta Allah yang demikian besar kepada umat manusia sehingga ia relakan anaknya yang tunggal menjadi tebusan dosa. Jadi kira-kira apa ya spesifiknya dari pelajaran pokok anggur dan ranting? Makanya kita harus ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat kepada kita semua. God bless you, teman-teman. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan aku Sharon. Hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum memuji dan menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kak Kayla apa kabar? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Mika apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kalau luar biasa kakak minta semuanya harus tersenyum. Kita mau ibadah bareng-bareng. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kakak undang bangkit berdiri. Sebelum itu kakak mau tes nih. Apakah kalian masih ingat dengan tepuk Yesus? Yuk coba. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Oke, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita mau belajar lagu baru nih. Lagunya apa kira-kira? Yuk kita belajar bersama-sama. Let's go kak. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Yuk, kasih senyuman yang terbaik dan kita tepuk tangan bareng-bareng. Kita belajar lagu ini adik-adik ya. Let's go, katakan Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Katakan tiada sepertimu, tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Yuk tepuk tangan lagi yuk. Yes. Katakan dalam hidupku, dalam hidupku, kau ada tuh pimpin langkahku. Katakan pakai hidupku. Pakai hidupku menyatakan katakan kan ku nyanyikan. Kan ku nyanyikan. Katakan Yesus sambil gerakin badannya. Yesus Tuhan Rajaku, kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, kaulah yang terhebat. Katakan Yesus Tuhan Rajaku. Terdahsyat, ku puji, ku tinggikan, kaulah yang terhebat, terdahsyat, selamat. Yuk dari awal let's go, bareng-bareng. Karena dalam hidupku, kau ada tuh pimpin langkahku. Katakan pakai hidupku, pakai hidupku, menyatakan bersama-sama katakan kan ku nyanyikan. Kan ku nyanyikan. Let's go. Yesus Tuhan Rajaku, kaulah yang
akan bersama-sama ya. Kita udah belajar lagu ini. Kita harus siap memuji menyembah nama Tuhan. Katakan dalam hidupku. Let's go, siap-siap ya. Katakan dalam hidupku. Mana suaranya? Dalam hidupku Kau ada tuh pimpin langkah. Ayo mana suaranya diri? Katakan pakai hidupku. pakai hidup. Menyatakan kebesaran. Bersama-sama katakan kan ku nyanyikan. Kan ku nyanyikan. Let's go, sampai gerakin badannya. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Katakan Yesus. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Tuhan Yes, Rajaku. Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Berikan kepada Tuhan Yesus selamanya. Bersama-sama kita katakan selamanya. Let's go. Selamanya. Berikan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, adik-adik masih semangat? Masih semangat, puji Tuhan. Oke, kalau gitu adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh lagi adik-adik, kita sama-sama mendatang ke Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Dengan sikap berdoa kalian, tunjukkan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Lebih lagi katakan,
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, sembah Dia. Oh, syakara bera bera apa. Haleluya. Mari adik-adik sembah Tuhan, bilang terima kasih, bilang haleluya. Oh, syakara bera bera, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami rindu Tuhan. Oh, syakara bera bera, sembah Dia. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu. Bilang terima kasih sama Tuhan adik-adik. Oh, syakara bera bera, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Oh, haleluya. Haleluya. Sembah Dia adik-adik lebih lagi. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Oh, haleluya. Oh, syakara bera bera bera, terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Syakara bera 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 bera. Engkau baik Tuhan, Engkau besar. Haleluya. Syakara bera bera, terima kasih Tuhan. Syakara bera bera, terima kasih. Kami sembah Engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati agar kami boleh mengerti, kami boleh paham isi firman Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya.
Wah, kalian hebat banget nih. Tadi udah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi, kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Oke, sudah disiapkan semuanya? Oke, sekarang kita mulai ya adik-adik. Tema kita kali ini yaitu menjadi murid yang berbuah. Pokok anggur yang benar terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nanti kita bisa baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Oke, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang di sini murid-muridnya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke, kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan lagi. Siapa di sini yang suka makan buah? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Kalian suka makan buah apa? Anggur, stroberi, alpukat, semangka, melon, nanas, atau yang lainnya? Oke, banyak ya ternyata ya yang suka buah-buahan. Sekarang kakak tanya lagi. Kalau buah-buahan yang kalian suka buah-buahan yang rasanya manis atau yang rasanya pahit? Iya, pasti maunya yang rasanya manis, apalagi kalau buahnya itu matang di pohon adik-adik. Pasti rasanya lebih manis dibandingkan dengan buah-buahan yang masih setengah matang lalu diperam. Itu pasti tidak terlalu manis adik-adik. Kak, kok kita bahas buah-buahan sih? Iya, karena kita mau belajar dari Tuhan Yesus yaitu pokok anggur yang benar adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus sering memberitakan firman Tuhan adik-adik ke banyak orang. Dan Tuhan Yesus juga sering memperkatakan mengenai kerajaan sorga dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus memberitakan perumpamaan hal kerajaan sorga melalui hal-hal terdekat kita, misalnya dari kebun ataupun dari kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, di sini Tuhan Yesus memberitahukan atau memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga yaitu pokok anggur yang benar. Kakak bacain buat kalian ya adik-adik ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Oke, kakak lanjut ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kakak lanjut ya adik-adik. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oke, kakak cukup sampai di sini dulu. Jadi Tuhan Yesus itu mengumpamakan kalau hal kerajaan sorga itu seperti pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dimana kalau kita mau berbuah kita harus dekat dengan pokoknya adik-adik, yaitu dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Kita harus mengikuti dan kita harus selalu lekat di dalam bersama-sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Misalnya kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin memuji dan menyembah Tuhan, itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, dipastikan sama seperti buah ini adik-adik, kita tidak berbuah adik-adik. Sama seperti pohon ini, kalau rantingnya berjauhan dengan pohonnya, pasti ranting ini tidak akan mendapatkan sumber nutrisi adik-adik sehingga dia tidak bisa berbuah adik-adik. Dan di sini juga dikatakan di ayat yang ke-2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi setiap ranting-ranting yang tidak berbuah itu umpamanya dibersihkan adik-adik, diproses agar bisa menghasilkan buah. Oke, kita lanjut lagi adik-adik ya ke ayat yang ke-4. Oke, kalian bisa lihat Alkitabnya, kakak bacakan untuk kalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, itu adik-adik. Jadi, kita harus tetap tinggal bersama Tuhan Yesus. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara apa? Seperti yang tadi adik-adik, kita membaca Alkitab, kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena di sini disampaikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa adik-adik. Karena semuanya, apapun yang ada di dalam hidup kita, itu semuanya atas seizin Tuhan adik-adik. Oke, kakak lanjut lagi di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini disampaikan lagi adik-adik, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan kita terus terkoneksi dengan Dia, kita dekat dengan Dia, apa saja yang kita minta pasti akan kita terima. Kak, semuanya yang kita minta kita bisa terima. Konteksnya bukan seperti itu adik-adik ya. Karena kita murid-murid Tuhan Yesus, pasti kita mementingkan hal-hal kerajaan sorga. Jadi kita pun meminta hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan sorga. Misalnya apa Kak? Misalnya kita berdoa kepada Tuhan untuk teman kita yang belum mengenal Tuhan agar bisa mengenal Tuhan. Nah, seperti ini Tuhan bisa mengabulkan adik-adik kalau kita sungguh-sungguh dan kita berusaha. Terus di sini juga disampaikan bahwa kalau kita berbuah, kalau kita menghasilkan buah, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita adik-adik. Kita menjadi saksi. Kalian ingat buah-buah roh? Betul, itu adalah salah satu contohnya adik-adik. Kita bisa menjadi dampak, kita bisa menjadi contoh bagi sekitar kita. Nah, kalian ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan kita pun sebagai muridnya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama, kepada teman kita, kepada saudara, kepada guru kita, kepada orang tua, dan yang lain sebagainya. Karena dengan kita menunjukkan kasih, dengan hal yang sama juga kita dapat mencontohkan hidup di dalam Kristus, bahwa kita bisa berbuah adik-adik. Kita berbeda dari anak-anak yang lain, kita berbeda dari teman-teman yang lain. Misalnya kalian dijahatin atau dipukulin, tapi kalian mau milih untuk memaafkan dan mengampuni. Nah, itu kita berarti berbeda adik-adik. Kita mempunyai buah roh adik-adik, dan kita berhasil mempunyai buah, dan karena itu nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan di dalam hidup kita. Nah, sekarang siapa yang mau berbuah banyak, angkat tangannya. Iya adik-adik. Nah, kita murid-murid yang berbuah agar bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kak, kalau nggak berbuah gimana? Kita harus terus berupaya adik-adik, karena di sini dijelaskan kalau yang tidak berbuah nanti akan bersihkannya adik-adik. Dan yang berbuah gimana Kak? Apakah cukup sekali? Tidak, kita harus berkali-kali adik-adik agar makin banyak orang yang bisa mengetahui kebaikan Tuhan lewat hidup kita, agar kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Oke adik-adik? Oke, nanti kalian bisa baca lagi di rumah ya. Bisa baca bareng mama, papa, kakak, ataupun adik kalian. Oke, sekarang Alkitabnya boleh ditutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Kau bisa membawa kami lebih lagi Tuhan untuk dekat kepadamu Tuhan, untuk intim kepadamu Tuhan, dan kami bisa berbuah berkali-kali lipat ya Bapa, agar namamu dapat semakin dipermuliakan dengan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah dan selesai ibadah kita hari ini, kakak ajak semuanya bangkit berdiri lagi yang ada di rumah. Kita mau berdoa tutup dan mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah. Kami sudah berikan semua yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan. Biar semuanya berkenan kepada Tuhan, penyembahan kami, pujian kami naikkan kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami, biar berkat Tuhan kiranya dicurahkan pada setiap kami. Berkat perlindungan, kasih setia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak yang setia melihat tayangan online ini Tuhan Yesus. Diberkatilah kemanapun mereka pergi melangkah dan apapun yang mereka perbuat yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan selalu buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak juga teringat untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Kakak akan doakan buat kamu semua yang berulang tahun. Kalau ada dari kamu yang merasa aku ulang tahun di bulan ini, oke. Kakak akan berdoa buat kamu semua. Angkat kedua tanganmu, kakak mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat di tahun ini, di bulan ini, buat teman-teman kami, saudara kami, adik kami, kakak. Semua yang berulang tahun di bulan ini, biar kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biar kiranya di tahun ini bertambah 1 lagi. Usia mereka bertambah juga kasih mereka, cinta mereka kepada Tuhan. Ditambah berkat daripada Tuhan. Masa depan mereka di tangan Tuhan, masa depan yang indah. Kami percaya hidup mereka menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang terus menjadi berkat, hidup yang diberkati Tuhan. Dan hidup yang membawa dampak bagi banyak orang. Biar apa yang menjadi keinginan mereka di tahun ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang kabulkan. Mereka akan dibuat Tuhan semakin hari semakin naik dan tidak akan turun. Mereka akan menjadi berkat dan mereka akan memperluas berkat Tuhan bagi banyak orang dan mereka terus menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.